Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Zidan dari kelas 2 SIB Politeknik Kalteng Riau. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat atau menerapkan pagination, filter, dan juga search pada setiap CRUD yang ada di project saya. Untuk saat ini saya akan menerapkan yaitu adalah upload multiple files. Jadi apa itu upload multiple files? Jadi upload multiple files ini kayak pengguna itu dia bisa mengupload lebih dari satu file. Ketika dia ingin misalnya dia karena di sini saya sedikit menjelaskan karena di sini saya mendapat studi kelas UMKM. Jadi saya di sini membuatnya itu di CRUD bagian tabel UMKM-nya. Nah, jadi pertama itu pengguna itu akan memasukkan yang pertama itu yang dimasukkan oleh pengguna itu nanti pastinya itu nama usaha, terus nama UMKM, terus ada RT, ada RW, terus ada juga deskripsi, dan juga ada nanti bisa memilih file. Nah, ketika nanti pengguna ingin memasukkan file, jadi pengguna itu bisa eh, memasukkan file itu lebih dari satu, yaitu bisa PNG atau JPG, terus file atau yang lainnya. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan penerapan upload multiple filesnya itu di codingan. Nah, di mana saja saya menerapkannya. Terus nanti yang kedua, saya akan mendemokan atau menampilkan hasil dari codingan yang sudah saya terapkan di CRUD tabel UMKM saya. Mungkin di sini saya akan langsung masuk ke menampilkan codingannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan masuk ke codingannya. Nah, pertama-tama di sini saya sebelumnya itu sudah membuat tabel media. Ini saya sudah membuat tabel media sebelumnya. Terus saya juga sudah membuat models dari medianya yang berisi ini. Ini sesuai dengan yang dilampirkan atau dijelaskan oleh Pak Fikri di Classroom, sudah sesuai urutannya. Nanti saya akan juga menampilkannya di dalam database. Terus yang pertama di sini saya mulai dari controller. Nah, untuk controller ya, di sini saya sudah menerapkan untuk upload filesnya. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, ini kenapa ada JPG, JPEG, PNG, PDF, DOS, dan juga yang lainnya. Jadi nanti pengguna itu bisa memasukkan file sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau ketentuan dari apa yang sudah saya tetapkan. Jadi misalnya pengguna itu misalnya memasukkan filenya itu PDF, terus misalnya atau JPG atau misalnya XLS bisa karena di sini saya sudah menetapkannya. Nah, ini sesuai dengan yang diperintahkan juga. Di sini saya sudah menggantinya menjadi file name. Untuk di bagian UMK controller ini untuk menguploadnya. Ini untuk di bagian function update-nya seperti ini. Hampir sama dengan yang store. Nah, ini nanti misalnya saya ingin menghapus medianya atau menghapus filenya, saya bisa menghapusnya. Misalnya kan saya ingin menguploadnya 5. Nah, rupanya salah satu dari ini saya salah upload atau salah file yang dimasukkan, jadi saya bisa menghapusnya. Mungkin ini isi dari bagian UMKM controllernya. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian UMKM PHP-nya. Nah, untuk bagian UMKM PHP-nya seperti ini. Di sini saya meletakkan ini public function get log attribute atau yaitu return media. Ini saya meletakkannya di sini untuk bagian medianya. Kalau untuk di UMKM PHP ini untuk di bagian media tidak terlalu banyak. Jadi saya akan langsung masuk ke bagian
views-nya. Nah, untuk views-nya di sini saya mulai dari create. Jadi, eh, di create ini adalah untuk pertama kali user atau pengguna itu membuat atau mengisi datanya. Nah, di sini saya sudah meletakkan beberapa hal atau beberapa komponen yang berisi tentang media. Ini tempat untuk misalnya user ingin memasukkan filenya. Nah, ini misalnya nah ini format yang didukung sudah saya letakkan juga yaitu ada JPG, JPEG, PNG dan juga PDF dan masih banyak lagi. Jadi ini kayak seperti kotak gitu misalnya nanti saya ingin masukkan data atau nanti ada filenya choose file, pilih file itu di sini. Nanti saya tekan dan bisa memasukkan file file yang saya inginkan. Nah, di sini preview upload itu atau preview gambar ini. Jadi ketika misalnya saya sudah memasukkan file yang saya pilih, maka nanti gambarnya akan langsung tertampil. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti saya akan menjelaskannya. Nah, ini juga untuk di bagian preview image-nya sama juga seperti yang ini untuk script-nya, untuk JavaScript-nya. Nah, mungkin perubahan yang terjadi di Create UMKM tidak terlalu banyak, mungkin hanya di bagian ini, terus bagian ini juga. Ini adalah multi-file upload section-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan masuk ke bagian edit PHP-nya. Nah, untuk bagian edit PHP-nya, di sini hampir sama dengan yang di Create. Bedanya ini ketika saya ingin mengedit di bagian datanya saja. Untuk isinya sama, ini untuk choose file, pemilihan file yang saya inginkan, karena di sini sudah saya tetapkan juga. Terus ini kayak misalnya ada kontainer di sini nanti file terupload saat ini, nanti dia memberitahu apa saja file terupload saat ini. Terus ini ada beberapa komen-komen tentang media. Ini tertampil ketika user belum memasukkan file sama sekali, maka akan tertampil seperti ini. Nah, untuk di bagian preview upload-nya sama tadi seperti yang di create, sama ketika nanti user ingin menampilkan gambar atau ingin memasukkan file akan tampil gambar juga seperti di create. Nah, ini untuk JavaScript-nya sama juga seperti yang ada di bagian create-nya. Jadi selanjutnya saya akan masuk ke bagian index PHP-nya. Nah, untuk bagian indeks PHP-nya di sini saya ada juga beberapa meletakkan komponen tentang media. Namun mungkin sedikit berbeda dengan yang create dan juga index karena ini posisinya untuk menampilkan data-data yang sudah saya create atau yang saya edit, eh, bukan seperti create dan edit. Lebih tepatnya ini menampilkan semua data yang telah saya edit. Jadi kira-kira isi codingannya seperti ini untuk di bagian indeksnya. Nah, ini untuk kalau di bagian medianya. Maaf, ini untuk kalau misalnya saya ingin menambahkan logo, maka di sini dia untuk pemanggilannya. Nah, karena di sini, oh iya, selanjutnya ada di sini untuk bagian show-nya. Untuk show-nya isinya kira-kira seperti ini. Ini media, ini bagian medianya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya itu saat saya menampilkan hasil dari codingan yang saya terapkan sekarang. Jadi, di sini saya akan langsung masuk saja ke tampilannya. Untuk pertama-tama saya sudah meletakkannya di bagian out controller karena kan authentication itu seperti untuk di bagian loginnya. Jadi ini untuk di form login atau register. Ini di out controller. Dapat kita lihat di sini. Ini untuk ke register formnya. Ini untuk halaman register. Ini untuk bagian login.
Dan ini untuk bagian logoutnya. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian register formnya. Nah, untuk bagian register formnya kira-kira seperti ini. Ini ada isi dari halaman registrasi formnya. Nanti untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskannya di saat saya mendemokan website saya. Ini kira-kira tampilan dari register formnya. Terus untuk di bagian profil. Untuk di bagian loginnya, sama juga seperti di register tadi. Ini untuk bagian tampilan dari si halaman login formnya. Kira-kira di dalamnya. Nah, untuk di rootnya, nah, selanjutnya saya akan masuk untuk bagian dari middleware-nya. Nah, middleware ini yang pertama di sini saya juga buat apa? Buat file middleware. Di sini ada isinya itu ada checklist login dan juga check role. Nah, untuk di apa checklist login ini? Jadi checklist login ini kalau jadi saya misalnya ingin mengakses project saya. Nah, ketika saya ingin mengaksesnya itu tidak langsung masuk ke halaman home-nya, tapi harus login terlebih dahulu. Nah, untuk check role, jadi check role ini misalnya di sini saya ada CRUD warga, user, dan juga nanti ada admin. Nah, jadi admin ini dia hanya bisa admin ini dia mengakses semua CRUD. Untuk user tidak bisa mengakses semua CRUD, dia hanya bisa mengakses halaman home dan juga halaman tentang. Nah, untuk warga itu bisa mengakses semua CRUD dan juga kayak tentang sama juga home, namun tidak bisa mengakses dari data warga. Dan untuk di bagian check roll-nya. Untuk tampilan pilihannya itu di sini saya buat di halaman UMKM. Oh, untuk di bagian role-nya tuh di sini saya menampilkannya di halaman register form di bagian ini. Nah, ini adalah isi misalnya nanti kalau saya ingin menjadi role apa, misalnya saya ingin menjadi user, warga, ataupun admin. Nah, untuk di bagian kira-kira root-nya seperti ini untuk di bagian middleware-nya. Di sini untuk check role di bagian admin dan juga warga. Terus ini check role di admin dan juga user. Dan di sini juga untuk bagian middleware-nya juga. Yang bagi tamu yang belum melakukan login. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya di dalam website yang telah saya buat dan sudah saya terapkan authentication dan juga middleware-nya. Baik, jadi di sini saya sudah membuka halaman web saya untuk di bagian yang sudah saya terapkan multiple files yaitu di bagian tabel CUD UMKM. Nah, kalau ini adalah yang saya terapkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada filter, ada search, dan juga ada pagination. Nah, karena di sini saya menerapkan upload multiple files, maka saya akan menampilkan upload multiple files tersebut. Untuk pertama-tama di sini saya akan menambahkan UMKM-nya. Nah, masukkan nama usaha. Misalnya nama usahanya itu ada Risoles. Terus pemiliknya kita pilih yaitu misalnya Saiful. Alamat lengkapnya Jalan Sudirman, RT-nya 1, RW 2. Kategori di sini adalah makanan. Terus untuk nomor kontaknya sama ini. Ini adalah risoles sayur. Dah. Nah, di sini saya akan memilih filenya. Jadi di sini saya akan memasukkan filenya di bagian D, download. Nah, ini adalah file yang sudah saya download atau file yang saya ingin masukkan. Nah, ini adalah file yang saya masukkan. Terdapat sini ada
gambar-gambarnya itu adalah gambar visuales, maka sebelum kita ingin menyimpan data, jadi gambar yang telah dipilih yaitu ada 5 file akan masuk dan akan keluar gambar seperti ini. Lalu di sini saya akan langsung simpan datanya. Nah, data UMKM berhasil ditambahkan. Eh, Bisa kita cek terlebih dahulu. Kita cari aja Risoles. Nah, ini dia. Terus kita tekan edit. Maka akan tampil seperti ini. Yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka di bagian database-nya. Apakah eh, file atau foto yang telah saya masukkan tadi benar-benar masuk ke dalam database? Di sini saya refresh dulu. Ini adalah tabel medianya. Di sini saya akan menampilkannya datanya. Nah, ini adalah tampilan data-data atau foto yang telah saya masukkan untuk percobaan-percobaan sebelumnya. Jadi, file yang saya masukkan tersebut telah masuk ke dalam database. File yang telah saya masukkan barusan, ini dia yang gambar visualis tadi. Tadi ada 5 file. Terus untuk di bagian database-nya saya sudah menerapkan yang telah diberitahu oleh Pak Fikri. Nah, di sini untuk urutannya yang pertama itu ada media ID, tabel, FID. Untuk file URL itu diganti dengan file name, sudah saya terapkan juga, caption, min type, dan short order. Jadi mungkin di sini pertama-tama saya akan melakukan loginnya sebagai admin. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, jadi admin ini dia bisa mengakses semua CRUD dan apa saja yang ada di dalam web ini. Yang pertama di sini saya akan mengakses home. Ini untuk halaman home-nya. Terus ini untuk halaman tentang. Ini untuk halaman tentangnya. Terus ini untuk halaman produknya. Ini untuk di CRUD. Ini untuk CRUD di UMKM-nya. Selanjutnya di sini ada di CRUD untuk tabel warga. Yang terakhir di sini untuk di bagian tabel CRUD di bagian usernya. Nah, di sini dapat kita lihat admin bisa mengakses semua CRUD dan juga apa saja yang ada di dalam web ini. Selanjutnya, di sini saya akan login sebagai warga. Nah, di sini saya akan login sebagai warga. Nah, di sini saya sudah login sebagai warga. Jadi warga ini dia itu bisa mengakses tabel warga itu sendiri, terus tabel CRUD UMKM, produk, halaman tentang dan juga untuk di bagian home-nya. Di sini, tetapi ketika dia mengakses di halaman user maka akan menampilkan package yaitu maaf Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Di sini itulah yang diterapkan itu adalah check roll. Ini untuk di bagian produknya, di halaman tentangnya, dan juga di halaman home-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan login sebagai user. Di sini saya akan memasukkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login sebagai user. Sesuai yang saya bilang tadi sebelumnya, untuk di bagian user ini hanya bisa mengakses halaman home dan tentang dan juga tabel CRUD user. Jadi untuk pembuktian kita lihat untuk di tabel produk. Nah, untuk tabel produk dia akan menampilkan seperti ini. Maaf, Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Untuk di tabel UMKM,
dia juga akan menampilkan seperti ini, dan untuk di tabel warga akan menampilkan seperti ini. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan tentang authentication dan juga middleware. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang upload multiple phase yang sudah saya terapkan di tabel CRUD saya. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan atau kurang jelas dan juga ada tampilan codingan yang kurang jelas juga atau misalnya kurang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Saya meminta maaf. Saya tutup, saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.